Itu yang paling seru dan paling susah tuh biasanya apa, Kak? Paling seru dan paling susah itu adalah make up. Jadi dia tuh kayak gitu. ngerubah eyeshadow warnanya itu kayak warna-warni atau iya, ada iya. penambahan kayak silikon di hidung kayak apa. Pokoknya kayak Jadi semakin banyak foundation juga harus semakin banyak. Kalau pakai skincare itu bisa merusak make up. Nah, itu penjelasannya gimana nih menurut Kakak? itu sih. Halo guys, oke, kita sekarang udah bersama Kak Ainun. Hai. Jadi di sini kita akan tanya seputar per make upan nih, Kak. Jadi Kakak ini dulu suka make up ataupun nge-make upin orang itu mulai dari kapan? Kalau aku sih nggak tahu ya pastinya itu sukanya kapan. Tapi seingat aku tuh suka make up itu pas SMP kelas 2. Waktu itu tuh aku beli kayak make up, nggak tahu ya itu palsu apa enggak. Tapi itu kayak sepaket gitu loh, eyeshadownya isinya banyak. Ada blush on, gitu. contour kan ada kan nggak sih? Iya. Nah itu tapi di Allshop murah banget, masa cuma 60.000 itu. Nah dari situ aku sering make upin diri aku sendiri sama nge-make upin adikku modelnya. Oh gitu ya, jadi dia itu belajar make up itu dari dirinya sendiri, terus modelnya itu masih pakai adiknya guys. Nah, berarti udah lama Kakak kenal di dunia make up itu berarti udah ada 10 tahun lebih ya Kak ya kira-kira? Iya sih, tapi kayak nggak apa ya, nggak Dulu masih konsisten main-main gitu kan masih ya, dulu main-main, masih nggak main-main. konsisten gitu loh, masih kayak sekedar suka terus kayak besoknya udah nggak suka lagi, udah lupa kan kayak gitu. Oke, terus dan akhirnya lulus SMA Kakak keterima di mana Kak? Kebetulan sekali aku keterima di Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Tata Rias. Oke Kak, Kakak kan kuliahnya di per make upan nih ya. Di sana itu apakah hanya diajari tentang make up artis, make up yang bold gitu, terus make up karakter atau apa aja nih Kak yang ada di sana? Di kampusku make up itu dibagi ada beberapa. Yang pertama itu kayak make up korektif. Make up korektif itu ya make up cantik gitu loh. Dia tuh cuman mengoreksi bagian-bagian yang kurang sempurna. Terus ada make up geriati. Make up geriati itu make up untuk kulit yang udah tua. Jadi tekniknya itu berbeda. Terus ada make up fantasi. Yang karakter tadi ya, yang karakter-karakter. Nah, terus make up make up panggung, kayak make up nari untuk pementasan drama dan semacamnya ya. Gitu. Terus ada kayak make up untuk photoshoot atau di TV untuk pembawa acara kayak gitu, beda-beda sih. Gitu. Nah, yang paling seru nih Kak dan mungkin yang paling susah juga dari sekian banyaknya jenis model make up ataupun karakter make up, itu yang paling seru dan paling susah tuh biasanya apa Kak? Paling seru dan paling susah itu adalah make up fantasi. Oh gitu. Karena make up fantasi itu menggabungkan fantasi kita, make up itu tujuannya kan untuk mempercantik. Jadi fantasi tapi tetap cantik, terus buat kostum sendiri. Oh gitu. Gitu. Kalau mungkin orang-orang daerah setempat lihat itu kayak makeup semacam makeup festival karnaval gitu-gitu ya Kak ya. Kayak kalau misalnya nih kalau kayak di Banyuwangi itu kayak make up BEC. Nah, tapi kalau make up BEC kan kayak lebih ke busananya ya. Nah, tapi kalau fantasinya kita itu kayak lebih ke main ke make upnya. Jadi dia tuh kayak ngerubah eyeshadow warnanya itu kayak warna-warni atau ada penambahan kayak silikon di hidung kayak apa. Pokoknya kayak hampir misalnya nih temanya tuh kayak nenek sihir. Ya bentukannya harus nenek sihir, jadi kayak ditambah-tambahin kayak gitu. Oke Kak, biasanya kan model itu kan beda-beda ya. Ada yang tua, muda, ada yang kulitnya bertekstur atau mungkin berjerawat yang parah. Itu skincare ataupun make upinnya itu sama ataukah ada perbedaan atau gimana? Tentu beda karena jenis kulit yang dipegang kan beda. Jadi kalau misalnya kulitnya itu kayak misalnya kulit kita muda ya, masih muda, itu nggak begitu banyak koreksinya. Jadi kayak yang ringan-ringan aja, kayak cuma satu foundation aja udah cukup. Nah kalau misalnya kalau bertekstur kan pasti ada kayak bekas jerawat atau gurusan. Nah itu dia itu harus kayak pakai yang lebih cover, yang lebih tahan minyak kayak gitu. Terus kalau misalnya kulitnya untuk orang tua, dia itu nggak boleh pakai yang padet-padet banyak. Karena kulitnya orang tua itu kan
keriput. Nah, Iya. jadi gampang pecah Cracking gitu ya. Iya, benar. Iya sih, aku biasanya juga suka lihat biasanya ini sering terjadi ya Kak di mungkin MUA yang kurang paham. Itu habis di make upin itu langsung cracking gitu. Iya, Misalkan benar. kayak terima tamu waktu acara pengantin atau gimana gitu, ibu-ibu itu biasanya tuh langsung cracking gitu mukanya karena mungkin ketebalan juga make upnya gitu. Jadi guys yang mungkin tua, muda, ataupun kulitnya berjerawat, berminyak, itu juga harus disesuaikan dengan jenis skincare ataupun make up kalian. Nggak asal pakai aja, harus ada ilmunya sendiri. Karena muka itu adalah investasi juga ya Kak ya buat Benar. kita. Nggak bisa langsung asal pakai aja. Oke. Jadi semakin misalnya nih kayak kakak, kok aku padahal muda juga ya, tapi kok cepet crack gitu. Iya. Tekstur kulit itu ada, tapi crack itu pasti, tapi seenggaknya itu lebih lama gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai foundation itu, misalnya foundationnya banyak, bedak taburnya tuh harus banyak gitu. Foundationnya banyak, bedak taburnya juga harus banyak. Oh gitu. Jadi nggak boleh irit-irit kalau pakai, karena foundation itu bisa kering kalau di set dengan banyak bedak tabur. Oh gitu ya. Jadi semakin banyak foundation juga harus semakin banyak bedak taburnya biar sesuai sama ketika daily kalian misalkan waktu panas-panasan ataupun waktu olahraga. Nggak mungkin olahraga pakai make up. Jadi harus disesuaikan guys dengan kegiatan kalian juga ya. Misalkan kalian kondangan nih, foundation kalian tebel tapi itu juga bedak taburnya juga harus tebel juga karena untuk menghindari cracking dan cepat berminyak. Nah Kak, mitos atau fakta nih, ini yang sering ditanyain sama orang-orang. Kalau pakai skincare itu bisa merusak make up. Nah itu penjelasannya gimana nih menurut Kakak? Itu sih mitos ya, karena kalau misalnya skincare-nya tepat, pasti make up-nya juga bisa bagus. Gitu. Kalau pakai krim dokter, baru kalian itu hati-hati karena tekstur kulit kita itu meskipun bersih tapi itu licin, jadi make up-nya nggak bisa nempel. Oh gitu. Kayak gitu. Oh iya, untuk daily daily make up nih buat teman-teman ataupun anak-anak muda tuh kira-kira apa aja sih Kak yang dibutuhkan mereka? Kalau misalnya daily, apalagi sekarang itu kayak lagi musim COVID, yang terpenting itu sebenarnya kita kalau misalnya mau keluar itu sunscreen. Sunscreen. Sebenarnya kalau misalnya sekarang kan lagi musim corona ya, jadi yang dibutuhin untuk daily itu sebenarnya yang ringan-ringan aja, kayak misalnya pakai pelembab langsung pakai bedak tabur atau bedak padat itu boleh. Jadi kayak foundation di skip dulu gitu, karena kulit kita itu biar kayak bisa sehat dan nafas karena sudah ketutupan masker. Nah, masker itu bisa memicu jerawat loh kalau misalnya kita sering-sering gitu ya. ketimpa masker, terus kan ada bedaknya, itu kan bisa jadi bakteri atau jamur kan. Kayak gitu. Makanya kenapa anak-anak sekarang itu kayak breakout parah pas zaman corona ini gak sih? Karena juga bakteri semakin numpuk di maskernya ya Kak ya, walaupun mereka udah ganti juga tapi yang bakteri yang ada di muka itu nempel lagi di maskernya gitu. Jadi jangan lupa double cleansing. Ya betul sekali. Jadi double cleansing itu gimana sih Kak? Mungkin ada yang belum tahu. Oke, double cleansing. Oke, jadi double cleansing itu kita itu yang pertama harus pakai micellar water atau pakai mic cleanser. Jadi sebelum kita pakai sabun, kita tuh harus pakai pembersih muka dulu, pakai kapas. Jadi tuh keangkat semuanya gitu. Berarti habis make upan, misalkan kita udah jalan nih, mau bersihin, pakai yang pertama pakai apa tadi namanya? Pakai micellar water atau mic cleanser. Dibersihin sampai bersih, baru kita bisa pakai facial wash. Benar. Oke. Terus setelah pakai facial wash, mungkin mau mau tidur atau mau apain gitu, langsung pakai skincare biasa. Pakai skincare yang biasa kalian pakai aja gitu. Yang penting double cleansing. Jadi yang dimaksud double cleansing itu pembersih sebelum cuci muka dan pakai facial wash itu tadi. Oh ya Kak, untuk pengalaman Kakak make up selama ini, itu yang paling challenging banget selain di kuliahan tadi, apalagi Kak? Menurut Kakak waktu di kerjaan atau gimana gitu? Kalau aku selama di kerjaan yang paling challenging itu
ketika aku make up pengantin, karena di umurku yang sekarang maksudnya masih kuliah gitu, udah megang pengantin kan kayak aneh banget karena kan kita nggak pernah ada di posisi itu ya, jadi kayak harus melakukan yang terbaik gitu, apalagi detail matanya tuh harus benar-benar karena ada acara besar dilihat orang banyak kan, kita harus kayak mengoptimalkan gitu, harus maksimal gitu ya kan. Bagi dia juga sekali seumur hidup jadi ratu. Kayak gitu. Berarti kakak ini juga udah menangani klien macam-macam ya kak, mulai dari makeup pengantin, model, terus apa lagi kak? Sekarang mungkin lagi menanganin apa gitu klien? Kalau sekarang ini ya cuman make up kayak photoshoot gitu doang, sama kayak make up wisuda. Tapi kalau ada event dari kayak project dari pembuatan video klip artis juga kadang masih ikut kayak gitu. Untuk artis besar nih kak yang pernah kakak make upin kira-kira siapa? Yang saat ini sih aku cuma megang satu, cuman Kak Danang itu doang yang laki. Danang. Wow, itu keren banget sih ya. Dengan usia mbak yang masih muda, masih kuliah juga, belum lulus loh ya. Belum guys. Udah pegang artis besar sih termasuknya ya. Iya. Artis besar, Artis nasional. artis nasional tanah air kita. Oke kak, pertanyaan terakhir nih, untuk make up ke kakak, start berapa kira-kira? Aku make upku itu start ke 200 aja sih. Start 200, oke. Terjangkau ya, masih ini dengan kelas kakak yang udah nanganin artis, punya klien artis, kakak masih open budget mulai dari 200 kak aja. Oke Kak Ainun, cukup sekian konten kita hari ini. Semoga next episode bisa sama Kak Ainun lagi nih dengan konten yang berbeda. Oke, see you next time guys. See you next time. Semoga bermanfaat.